Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai filsafat manusia. Jadi berfilsafat mengenai lingkungan, keadaan manusia, baik itu pemikirannya, apa keinginannya, perasaannya, dan juga segala aspek spiritualitas yang menjadi pengetahuan yang mempengaruhi kehidupannya. Manusia menginginkan kehidupan sesuai dengan apa yang dia bayangkan sebagai suatu keberhasilan, kebahagiaan. Padahal tidak semua yang kita inginkan, yang kita bayangkan itu terjadi pada diri kita. Yang pasti manusia membayangkan seandainya segala sesuatu yang kita inginkan itu menjadi terjadi gitu kan, aktual gitu kan, sehingga manusia tidak akan lagi berupaya mungkin kalau segala sesuatunya itu mudah terjadi gitu. Segala sesuatu memiliki proses mengaktualisasikan suatu potensi itu ada suatu prosesnya, ada suatu mekanisme, ada hukum sebab akibat, dan manusia harus menjalani itu. Hukum sebab akibat yang meliputi manusia, baik hukum alam ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Manusia saja kalau ingin memahami tentang bahasa, dia harus belajar, ada prosesnya. Begitu juga manusia ingin mengenal dirinya, dia harus berproses untuk memahami kesadarannya, pemikirannya. Jadi manusia menginginkan segala sesuatu tanpa proses itu mungkin sesuatu yang di luar akal pemahaman kita ya. Nah, berfilsafat menanggapi tema tentang dimensi kemanusiaan, misalnya apakah manusia itu akan abadi, apakah dia itu makhluk yang fana. Perdebatan antara para filosof dengan teologi yang menyatakan bahwa yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan makhluk itu adalah fana karena dia akan hilang, musnah gitu kan, tidak abadi. Lalu apakah manusia menginginkan keabadian? Nah, ini persoalan mengenai manusia. Kalau membicarakan mengenai apakah makhluk itu abadi, itu persoalan teologis, kita tunda dulu. Lalu kenapa manusia menginginkan keabadian? Dia tidak mati. Dia ingin sepanjang hidup bahagia dan panjang umur gitu kan. Panjang umur, abadi, bahkan dia tidak meninggal, tidak mati gitu kan. Apakah hal itu sebagai suatu efek dari penafsiran mengenai kesempurnaan manusia? Apakah kita menginginkan keabadian itu kita mendapatkan efek dari keutamaan manusia? Jadi kita ingin hidup panjang umur, lama, bahkan tidak mati. Mungkin ada suatu pemahaman bahwa tidak mati itu sesuatu yang membahagiakan. Apabila zaman dulu gitu orang yang berperang ya kan, memperebutkan kekuasaan, dia mengalami suatu keadaan bahaya tapi bisa lepas dari bahaya tersebut, dia masih hidup. Mungkin itu di sana ya ada pemahaman bahwa akan enak itu kalau kita menjadi seorang yang tidak mati, abadi gitu kan, enak sekali gitu dari sana. Tapi zaman sekarang berubah ya, zaman berubah, perang sudah tidak terlalu ada ya, meskipun ada konflik di beberapa negara, di wilayah bagian negara di dunia ini. Tapi inspirasi untuk menjadi abadi itu